Perang Tondano adalah perang yang terjadi antara rakyat Minahasa melawan pemerintah Belanda di Danau Tondano, Sulawesi Utara pada tahun 1808 sampai 1809, yaitu Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Meletusnya Perang Tondano dipicu dengan berdirinya Persatuan Dagang milik Belanda yaitu VOC. Sebelum kehadiran Belanda di Minahasa, orang Spanyol sudah terlebih dahulu menginjakkan kakinya di Minahasa, terutama di Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa adalah Franciscus Saverius. Hubungan dagang antara Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad ke-17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu. Hal ini karena kehadiran VOC yang pada saat itu berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Para pedagang Spanyol dan Makassar yang bebas berdagang lambat laun mulai tersingkir karena ulah VOC. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian mendapatkan kapalnya di Selat Lembah untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Setelah berhasil mengusir para pedagang Spanyol di Minahasa, VOC langsung memaksa rakyat Minahasa untuk menjual berasnya kepada mereka. VOC berusaha untuk memonopoli perdagangan beras yang ada di Minahasa. Namun semua usahanya mengalami penolakan mentah-mentah dari para rakyat Minahasa sehingga tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali melakukan peperangan. Utusan VOC untuk melakukan perang dengan masyarakat Minahasa dimulai dengan upaya membendung aliran sungai Temberan. Pembendungan tersebut menyebabkan aliran sungai menguap. Selain itu, aliran sungai mulai mengenangi tempat tinggal Minahasa yang berada di sekitar aliran sungai. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat Minahasa memindahkan tempat tinggal dan barang-barang mereka ke Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC pun tidak kehilangan akal mereka, mulai mengepung pusat tempat tinggal masyarakat Minahasa yang ada di Danau Tondano itu. Selain itu, Simon Kos yang mengeluarkan sebuah ultimatum atas perintah VOC yang isinya, yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air sungai Temberan. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat Tondano. Kekesalan akibat ultimatumnya tidak dihiraukan membuat VOC akhirnya memilih menarik mundur pasukannya ke Manado. Perseteruan di antara kedua belah pihak semakin memanas dan pada akhirnya melakukan Perang Tondano yang kedua. Memasuki abad ke-19 dan dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapatkan mandat untuk memerangi Inggris, dan atas perintah Daendels melalui Kapten Harty, Presiden Manado Verdiger segera mengumpulkan para hukum. Mereka memutuskan dan memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Mina Wanua. Salah satu pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonton. Ia menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kolonial Belanda. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung sungai Temberen, dan Verdiger juga membentuk dua pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan untuk menyerang dari Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Pada tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan. Pada pagi hari 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan hingga kampung tersebut tidak memiliki kehidupan. Saat pasukan
Prediger mulai melancarkan serangannya, mulailah orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, hingga pasukan Belanda berjatuhan dan terpaksa ditarik mundur. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Karena kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan hingga akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang dan rakyat itu lebih memilih mati daripada menyerah kepada para penjajah.